Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Risa Desyani dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan akuntansi dengan semester 5 dengan NIM 19622014080. Teman-teman, di sini sekarang kita akan membahas tentang teori informasi asimetris. Oke, yang pertama kita akan membahas teori asimetris, yaitu sejarah teori informasi asimetris. Teori informasi asimetris pertama kali dicetuskan oleh Arrow pada tahun 1963 dalam suatu artikel yang berjudul Uncertainty dan Welfare Economic of Medical Care di jurnal American Economic Review. Nah, sedangkan istilah informasi asimetris digunakan oleh Karlov pada tahun 1970 dalam karyanya dengan judul The Market for Lemons, Quality Uncertainty and the Market Mechanics. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan kualitas bagus sekalipun. Nah, menurut Kojak et al. Pada tahun 1991, informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham melalui berbagai waktu. Melalui berbagai waktu ini, perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitaan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik akan ditahan sampai harga saham kembali normal. Dan selanjutnya, informasi kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Nah, selanjutnya informasi asimetris terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Menurut Suwarjono pada tahun 2014, informasi asimetris adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibanding investor atau kreditor. Karena manajemen dan investor atau kreditor merupakan pihak-pihak yang berhubungan, kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi asimetris informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Kondisi informasi asimetris sangat mempengaruhi cost of equity karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menambahkan atau meminjamkan dana terhadap perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal didapat perusahaan. Sehingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan pihak eksternal dalam mempertimbangkan atau meminjamkan dana terhadap perusahaan, sehingga nilai cost of equity juga semakin kecil. Nah, selanjutnya, variabel yang berkaitan dengan teori informasi asimetris yaitu variabel dependent cost of equity dan variabel independent asymmetric information. Oke teman-teman, sekian dari saya untuk informasi kali ini, yaitu teori informasi asimetris. Apabila ada kesalahan atau kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.